Mau ngaku dosa? Sudah. Enggak, Pastor, saya cuma nemenin teman saya. Ya, mangga. Sudah ngaku dosa? Sudah. Tadi barusan. Barusan. Terus? Seneng sih, udah ngaku dosa. Lebih lega. Sebenarnya kalau ngaku dosa biasanya sebulan sekali lah minimal. Soalnya kan saya pelayanan juga. Jadi kalau habis ngaku dosa rasanya lebih lebih afdol gitu. Kayak udah lebih tau lah gitu, Tuhan udah ngampunin dosa saya. Jadi saya kayak lahir baru gitu, rasanya. Jadi rajin. Bagus, bagus. Kau? Aku cuma nemenin, Pastor. Aku nggak ngaku dosa. Aku tuh jarang ngaku dosa gitu lah, Pastor. Karena menurut aku kalau ngaku dosa itu ya gak perlu lah. Kan saya berbuat dosa terus-terusan. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kelihatan. Iya, saya lebih suka kalau ngaku dosa tuh langsung pada Tuhan, Pastor, ketika saya sedang berdoa. Karena saya bisa bercerita semua permasalahan saya langsung pada Tuhan. Karena Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Dia juga pengampun. Dan Tuhan juga pasti tidak akan mengingat-ingat dosa saya, Pastor. Berbeda kalau misalnya saya lagi mengaku dosa sama pastor. Bisa saja pastornya mengingat-ingat dosa saya. Dan saya juga nggak mau dikasih hukuman-hukuman, Pastor. Hukuman apa sih namanya, Pastor? Penitensi. Nah, ya itu, Pastor, penitensi. Saya nggak suka yang dikasih berat-berat itu. Ya, saya nggak suka. Makanya saya nggak mengaku dosa. Gitu. Minimal terima kasih atas sharing kalian berdua. Ya. Saya mau juga cerita saya. Ya. Saya suka ngaku dosa. Bukan suka. Pokoknya kalau ada pesta besar, saya ngaku dosa. Mengapa saya ngaku dosa? Menurut saya, kalau saya berbuat dosa, saya merugikan diri saya sendiri. Dosa itu membuat saya kerdil. Tidak berkembang seperti yang Tuhan kehendaki. Tertawa oleh rasa takut, tertawa oleh rasa tidak beres, kok feeling not good. Yang kedua, kalau saya berbuat dosa, saya mengecewakan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya saya menjadi pribadi yang indah, yang bersih, yang suci. Ternyata saya egois kelas kakap. Saya hanya mikir diri sendiri saja. Saya tidak bisa melayani orang-orang lain dengan hati gembira. Jadi saya menjadi orang yang mengecewakan Tuhan. Yang ketiga, itu penting. Yang ketiga, dosa selalu mempunyai aspek sosial. Kalau saya berbuat dosa, apapun juga, biar dalam kegelapan, biar dalam terang, kalau saya berbuat dosa, saya sebenarnya merugikan sesama umat. Sebagai contoh, saya dulu tugas di Pandu. Nah, di Pandu ada seorang oma, tinggal di Babakan Serang, nomor 137D, strip 6C. Nggak tahu saya di mana. Kan nomor-nomornya nggak karuan. Jadi saya pergi ke oma, namanya Oma Broto. Saya mau mengunjungi dia. Karena saya tidak tahu di mana rumahnya, saya tanya ada seorang oma yang lain, Oma, tahu dah rumah dari Oma Broto? Ya, juragan saha. Ya, juragan pastor. Naon eta pastor? Itu Ustadz Katolik. Nah, langsung si Oma itu menjadi marah kepada saya. Punten wae Pak Ustadz, ini agama Katolik itu brengsek. Loh, kalau saya nanti dulu.
Baru juga ketemu, kok langsung saya dimarahi. Bukan kata dia. Kan Pak Ustadz Katolik. Mau mengunjungi Oma, dia Katolik. Satu-satunya orang di daerah itu yang Katolik. Tapi dia paling brengsek, paling jelek. Kenapa? Gini, kalau dia melihat tetangga jemur pakaian, dia suka ambil, curi. Why? Kalau ada orang yang lewat, suka disemprot, dimarahi. Pembantu-pembantunya nggak ada satupun yang tahan lebih dari 1 minggu. Keluar. Mulutnya nggak beres. Nah, saya akhirnya pergi ke Oma Broto itu. Saya, Oma, kemana ini? Saya tersinggung. Kau bikin jelek nama saya. Kau bikin jelek sesama umat. Kemudian Om itu kaget. Romo, kau baru sekarang ketemu pertama kalinya. Kapan saya bikin jelek nama Romo? Nah, ternyata kalau kita sebagai orang Katolik mencuri, berbuat jahat, ya, pembantu tidak bertaknya, sebenarnya nama kita Katolik terbawa. Jadi kesimpulan Katolik agama brengsek. Tersinggung. Saya bilang sama Oma, besok pagi kebetulan hari Minggu ke gereja enggak? Ke gereja selalu. Jam berapa? Jam 6 pagi. Kemuni. Kasih tolong. Sebelum misa, kau ngaku dosa dulu. Kau bikin malu seluruh umat. Bikin malu agama Katolik. Di depan itu kau berdiri. Ngaku. Waduh, pasal malu saya. Masa ngaku pada seluruh umat. Malu, nggak mau saya. Kemudian saya tanya pada umat, enaknya kumaha? Ada orang mau ngaku dosa kepada umat. Mengecewakan kita semua ya. Kemudian umat mengatakan, ada pastor. Kau saja atas nama umat, atas nama Tuhan mengampuni dia. Maka dia masuk kamar pengakuan, dia cerita-cerita. Sadar bahwa dia dengan berbuat dosa sebenarnya mengecewakan diri sendiri, tidak berkembang seperti yang diharapkan, mengecewakan Allah, tidak menjadi manusia yang indah, dan mengecewakan sesama umat. Itu sebabnya sebenarnya mengapa kita ngaku dosa. Bukan hanya urusan saya sama Tuhan, tidak. Kau marahi papi mamimu. Ya, kau pukul sesama manusia. Kau harus minta maaf pada dia. Nggak cukup. Kau juga punya dosa terhadap dia. Dan membawa nama saya, nama Katolik juga. Orang Katolik suka kayak ginian. Ngerti enggak? Iya, Pastor. Ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Nana ya. Nah, dosa kecil. Pastor itu juga dosa saya. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu dibiarkan, lama-kelamaan jadi suatu sifat. Satu kali tidak berdoa, ya sudah, lupa. 2 kali, sudah. Tapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan, tidak pernah berdoa lagi. Relasi dengan Tuhan putus. Pastor, saya habis marah sama mami saya, terus kecil dikit. Besok lagi marah, lusa lagi marah. Akhirnya menjadi sikap kita, menjadi suka pemarah. Relasi hubungan menjadi tidak bagus. Maka saya ngaku, biar namanya sedikit-sedikit saja, kecil-kecil saja, saya ngaku, supaya tidak menjadi bisul yang besar. Ya? Nah, yang terakhir, barangkali, kapan saya harus ngaku dosa? Ya, kalau saya pribadi, saya biasanya ngaku dosa sebelum pesta-pesta besar. Tapi kapan saya ngaku dosa? Saya ngaku dosa kalau dosa itu membuat saya pundung. Kalau dosa saya membuat saya tidak subur. Kalau dosa membuat saya tidak bisa senyum. Kalau dosa saya membuat mendung. Kalau saya sadar, saya membutuhkan kerahiman dari Allah. Mengaku dosa itu bukan hukuman. Bukan. Itu rahmat. Tuhan menawarkan kerahimannya. Kalau bersama dengan Tuhan, saya merasa strong, saya merasa kuat, saya bisa membantu sesama manusia. Maka punten ya. Bertobatlah. Baik, Pastor. Ya, bebas merdeka loh, bebas merdeka. Tapi usul saya, kalau kita ngobrol-ngobrol, enaknya ngaku dosa secara teratur. Ya.
Selamat melaksanakan. Wah, terima kasih Pastor. Monggo.